manusia yang mengkonsumsi ikan semakin banyak, bagaimana upaya kita sebagai manusia untuk terus meningkatkan produktivitas aquaculture, berbagai macam ikan-ikan di air tawar maupun ikan-ikan air payau dan laut bisa kita budidayakan dengan teknologi yang relatif tidak terlalu sulit untuk diimplementasikan para pencinta Gusrina Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Gusrina Channel. Saya di sini akan memaparkan sedikit ilmu yang bisa bermanfaat bagi pemirsa Gusrina Channel. Saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana di saat kondisi dunia yang semakin memanas, suhu, terjadi pemanasan global, terjadi perubahan cuaca yang sangat-sangat signifikan dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Aquaculture sebagai salah satu bisa menjadi suatu mata pencaharian jika kita mau melakukan transformasi dalam melakukan budidaya ikan. Budidaya ikan bisa dilakukan di beberapa wadah-wadah budidaya yang memang bisa diimplementasikan sesuai dengan kapasitas fasilitas yang dimiliki oleh para petani ikan. Tapi bagaimana kita meningkatkan produktivitas budidaya ikan dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh para pembudidaya, keterbatasan jumlah kuantitas maupun kualitas air yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya budidaya ikan, saat ini banyak bermunculan statement bahwa budidaya ikan itu kotor sehingga kurang diminati oleh para generasi milenial, generasi Z. Ini harus stigma ini ditepis kembali. Kita bisa melakukan rekayasa teknologi dalam budidaya aquaculture. Apakah yang akan dilakukan rekayasanya? Dari fasilitasnya, lingkungan internalnya, atau dari lingkungan eksternalnya, atau kombinasi lingkungan internal maupun eksternal. Bagi pembudidaya yang paling mudah kita melakukan rekayasa budidaya ikan dari faktor eksternalnya. Faktor eksternal adalah lingkungan di mana ikan itu tumbuh dan berkembang. Bisa dilakukan dengan teknologi RAS, Recycle Aquaculture System, atau dengan aquaponik, atau dengan bioflok. Salah satu rekayasa teknologi yang bisa diimplementasikan dengan hanya membutuhkan sedikit lahan dan kuantitas air yang tidak berlalu banyak, karena memang aquaculture ini bisa dikatakan katanya salah satu budidaya yang boros air. Ya iyalah boros air karena ikan hidup di air. Bagaimana kita mengoptimalkan ikan dengan jumlah air yang terbatas, lahan yang terbatas, wadah yang terbatas, tetapi produktivitas ikan itu meningkat. Di sesi ini saya hanya sedikit mengulas tentang bioflok saja. Kenapa budidaya ikan dengan sistem bioflok ini, kalau di Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat banyak diberikan sedikit hibah bantuan-bantuan agar bagi beberapa wilayah Indonesia yang kekurangan sumber daya air, di mana air terbatas, atau para pembudidaya yang memiliki lahan terbatas bisa meningkatkan produktivitas. Tetapi yang perlu dipahami, mengapa kita melakukan budidaya ikan sistem bioflok? Bioflok, bio, kalau kita bicara bio, itu kan Bapak Ibu cukup tahu apa itu bio. Bio itu hidup. Flok itu apa? Gumpalan. Prinsip utama dalam budidaya ikan sistem bioflok, semua makhluk hidup yang kita pelihara di dalam perairan itu pasti kita akan beri pakan ikan. Karena pakan ikan inilah satu-satunya asupan nutrisi yang kalau kita budidaya ikan secara intensif, pakan ini sebagai jumlah biaya operasional yang cukup banyak. Tetapi
kita cukup paham dengan jumlah pakan yang cukup besar yang kita berikan selama melakukan budidaya ikan, tidak semua pakan yang kita berikan kepada ikan itu akan diubah menjadi daging. Kalau kita bicara retensi protein, kadar protein di dalam pakan, misalkan kita asumsikan itu adalah kadar N-nya, asumsi kadar N 100%, sementara di dalam tubuh ikan itu makanan yang masuk atau pakan yang dikonsumsi oleh ikan yang dirubah menjadi daging atau menjadi berat tubuh berdasarkan penelitian dan pengalaman melakukan budidaya, dari jumlah pakan itu hanya 25% dari jumlah pakan yang ada N-nya itu yang berubah menjadi daging. Sisanya itu akan keluar dalam bentuk fekal 15%, dalam bentuk urin bisa mencapai 40%, dan sisanya yang tidak dikonsumsi itu akan menjadi limbah di dalam wadah budidaya ikan yang sekitar 20%. Berarti prinsipnya Bapak dan Ibu bisa bayangkan bahwa pakan ikan yang kita berikan pada melakukan budidaya ikan secara intensif, 75% kandungan N di dalam pakan itu akan ada di dalam wadah budidaya. Bagaimana upaya kita sebagai manusia dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah unsur N yang masuk di dalam wadah budidaya ini bisa diubah menjadi bentuk lain yang bisa kita gunakan untuk tumbuh kembangnya mikroorganisme lainnya, dan mikroorganisme ini bisa dikonsumsi oleh ikan. Sehingga dengan tumbuhnya mikroorganisme lain di dalam wadah yang kita lakukan untuk budidaya ikan tadi, jumlah pakan yang kita berikan dengan teknologi bioflok ini akan mengurangi jumlah pakan yang dimasukkan dalam proses budidaya. Dengan tumbuhnya bioflok tadi, bioflok harus tumbuh dengan baik jika, bioflok ini tidak akan serta-merta tumbuh dengan baik jika tidak ada bakteri yang mampu mengurai bahan organik tadi. Sehingga perlu ditambahkan berbagai macam bahan dalam budidaya ikan sistem bioflok. Salah satunya adalah dengan menambahkan probiotik tadi. Prinsip dalam skema budidaya ikan sistem bioflok ini yang paling gampang dengan sumber karbon nitrogen yang berasal dari pakan ikan nanti akan diubah menjadi nitrit dengan amoniak menjadi nitrit tadi, akan dilakukan proses. Kalau kita bicara denitrifikasi, kita bicara penguraian karbon nitrogen tadi di dalam wadah budidaya tadi, sehingga akan menjadi mikroorganisme lain yang justru mikroorganisme itu merupakan pakan alami dari ikan-ikan yang dibudidayakan. Sehingga dengan teknologi bioflok ini kami menginginkan terjadinya proses peningkatan produktivitas ikan yang kita budidayakan, tetapi jumlah pakan yang kita berikan tidak terlalu banyak karena hal ini akan mengurangi biaya operasional dalam melakukan budidaya ikan dengan sistem bioflok tadi. Memang tumbuh kembangnya bioflok di dalam wadah budidaya tadi sangat tergantung dari jumlah probiotik sebagai bakteri heterotrof yang ada di dalam wadah budidaya tadi. Sehingga dalam budidaya ikan sistem bioflok tadi, komponen pembentuk bioflok ini jelas. Ada bahan organik, ada substrat yang dipergunakan, berbagai mikroorganisme ini akan tumbuh jika seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya flok tadi atau gumpalan-gumpalan flok yang berfungsi untuk pakan alami dari ikan-ikan yang kita budidayakan itu, sehingga dengan kecukupan berbagai macam bahan-bahan tadi itu akan meningkatkan jumlah
pakan alaminya di dalam budidaya ikan. Nah, sehingga syarat utama bagi bioflok itu bisa terbentuk dengan baik, jelas semua makhluk hidup itu butuh sumber karbon. Sumber karbon apa yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya bioflok di dalam budidaya ikan sistem bioflok? Ada molase, ada gula, gula merah, gula putih, tepung, ada nitrogen anorganik, ada amoniak, ada nitrit, ada nitrat, ada bakteri heterotrof tadi. Berbagai macam bakteri heterotrof saat ini banyak dijual oleh masyarakat dengan berbagai macam merek. Sehingga silahkan Bapak dan Ibu menyesuaikan menggunakan probiotik atau bakteri heterotrof apa untuk menumbuhkan flok di dalam wadah budidaya ikan secara dengan sistem bioflok ini. Tetapi yang menjadi kendalanya dalam budidaya ikan sistem bioflok, dalam wadah budidaya ini aerasi tidak boleh mati. Sehingga memang dalam budidaya ikan sistem bioflok ini namanya pasokan listrik, kalau tidak ada listrik harus diganti dengan genset. Karena banyaknya mikroorganisme yang tumbuh di dalam wadah budidaya tadi sehingga sangat dibutuhkan adanya bantuan oksigen dengan menggunakan alat, bisa menggunakan aerator, apapun aerasi di dalam wadah budidaya ikan ini sehingga oksigen tercukupi untuk memenuhi kebutuhan ikan yang tumbuh dan mikroorganisme yang ada di dalam wadah budidaya. Dan yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan sistem bioflok harus diperhatikan rasio karbon dan nitrogen. Jangan sampai rasio karbon dengan nitrogen ini terlalu rendah atau terlalu tinggi. Berdasarkan riset, rasio karbon dan nitrogen yang terbaik itu adalah 12,5 sampai 20. Bagaimana kita menghitung rasio karbon dan nitrogen? Nanti dalam sesi selanjutnya kita akan diskusikan bagaimana menghitung rasio karbon dan nitrogen di dalam kolam bioflok agar flok-flok yang di dalam budidaya itu bisa tumbuh sehingga bisa dimanfaatkan oleh ikan sebagai sumber pakan alami yang bisa meningkatkan pertumbuhan ikan-ikan yang kita budidayakan. Inilah salah satu transformasi kekinian bahwa budidaya ikan itu tidak harus dengan kotor. Mindset anak-anak muda milenial dengan lahan terbatas, sumber air yang terbatas bisa meningkatkan produktivitas budidaya ikan. Semoga paparan sedikit tentang bioflok ini bisa bermanfaat bagi pencinta Gus Rina Channel dan bisa diimplementasikan. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan kirim komen sehingga bisa kita diskusikan bersama-sama untuk kemajuan budidaya perikanan khususnya aquaculture, di mana dengan semakin terbatasnya lahan, semakin terbatasnya manusia yang mengkonsumsi ikan semakin banyak, bagaimana upaya kita sebagai manusia untuk terus meningkatkan produktivitas aquaculture, berbagai macam ikan-ikan di air tawar maupun ikan-ikan air payau dan laut bisa kita budidayakan dengan teknologi yang relatif tidak terlalu sulit untuk diimplementasikan para pencinta Gus Rina Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.